Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman hari ini sehat ya. Sekarang tanggal 21 Maret 2025. Baru saja teman-teman saya melihat bus Bahrain ya, sudah tiba di Jakarta. Jadi kita tahu teman-teman, Bahrain dan Indonesia itu bertandingnya sama ya. Jadi Indonesia bertanding melawan Australia, Bahrain bertanding melawan Jepang. Waktunya selisihnya cuma 1,5 jam. Ya, waktunya selisih 1,5 jam. Bahrain jam 17.34, Indonesia jam 16-an ya. Jadi 1,5 jam selisihnya. Indonesia dibantai 5-1, Bahrain dibantai 2-0 oleh Jepang. Coba, berarti Bahrain hebat dong ya. Bahrain di kandang Jepang dibantai 2-0, Indonesia melawan Jepang di kandang Indonesia dibantai oleh Jepang berapa kemarin teman-teman? Ya, jadi kita nggak boleh meremehkan Bahrain. Walaupun Bahrain kalah dari Jepang, tapi Bahrain adalah juara truk. Gak boleh meremehkan Bahrain. Patrick Kluivert, dia belum tahu peta Bahrain kan, ya, baru nih bagi Patrick Kluivert. Kalau Sintayong kan udah pernah lawan Bahrain ya, di kandang Bahrain 2-2. Nah, ini bahaya nih buat Patrick Kluivert. Patrick Kluivert belum pernah ketemu Bahrain kan. Jangan sampai Patrick Kluivert dan timnya itu buta tentang Bahrain. Ya, kemarin kita udah dihajar oleh Australia, remuk redam, langsung turun ya peringkat Indonesia di grup C. Gara-garanya apa? Ya, gara-gara strateginya Kluivert nggak jalan. Ya, strateginya nggak jalan dan agak ceroboh, tidak berhati-hati. Ya, langsung menyerang frontal. Yang diserang adalah Australia yang rate-nya atau rankingnya itu di atas Indonesia. Nah, ini terjebaknya di situ kemarin Indonesia. Jadi menyerang frontal, tidak berpikir tentang pertahanan. Akhirnya jebol bertubi-tubi ya, Indonesia remuk redam, dan itu terburuk sekali tuh. Ya, skornya buruk sekali 5-1. Wah, itu menyakitkan ya, menyakitkan pendukung timnas. Makanya pendukung timnas langsung lemes. Ini nggak boleh terjadi saat lawan Bahrain, nggak boleh terjadi. Sedangkan Bahrain juga tim kuat, ya, tim kuat teman-teman. Jadi karena Sintayong sudah menanamkan ya timnas Indonesia dari nol sampai masuk ke Piala Asia di segala umur, dengan kepemimpinan Sintayong merembet ke U17, U19 ya, U23 sampai ke senior, semua masuk Piala Asia. Ya, itu efek dari energinya Sintayong. Ya, cara melatihnya, dikuatkan fisiknya, mentalnya, passingnya, ya, taktiknya, yang penting menang. Karena Sintayong memang udah berapa tahun ya melatih Indonesia, udah lama teman-teman. Ya, jadi dia sudah tahu. Nah, Patrick Kluivert baru teman-teman, baru pertandingan 1 kali dihadapkan pada pertandingan yang krusial, pada pertandingan yang sangat penting. Ini yang membuat kita ketar-ketir, membuat kita was-was, membuat kita tebak-tebakan. Bagaimana nanti lawan Bahrain, strategi apa yang akan dibuat oleh Patrick. Sedangkan Bahrain ya bisa mengalahkan Australia di kandang Australia. Ini teman-teman, ya kan? Kita dihajar Australia 5-1. Kita harus hati-hati teman-teman, ya enggak? Nah, bayang enggak? Bahrain bisa mengalahkan Australia di kandang Australia 1-0. Ya.
Indonesia dibantai Australia 5-1 di kandang Australia. Kita bisa lihat kan Bahrain, Indonesia lawan Bahrain 2-2 di kandang Bahrain. Tuh, di tangan Sintayong. Sementara Indonesia melawan Australia di kandang Indonesia tahan 0-0 oleh Sintayong. Dipegang Patrick di tangan Patrick di kandang Australia, dihajar Indonesia 5-1. Coba teman-teman bisa bayangin nanti seperti apa Indonesia saat melawan Bahrain. Sudah kebayang. Padahal wajib menang kalau ingin memelihara asa Indonesia lanjut ke ketiga dan keempat. Kalau harapan itu harus masih ada, Indonesia wajib menang lawan Bahrain. Kalau enggak, waduh, seluruh rakyat Indonesia lemas. Nanti akan gemuruh lagi di GBK, Sintayong seperti itu teman-teman. Kita nggak bisa melarang supporter meneriakan Sintayong, itu hak supporter. Absolutely itu hak supporter 100%. Ya, supporter timnas Indonesia nggak ada yang bisa intervensi teman-teman. Ya, dia memiliki hak penuh harus menyebut pelatih siapa. Karena nyawanya timnas itu ada di supporter teman-teman. Ada di supporter. Jadi supporter itulah yang mendukung ya timnas Indonesia. Bayangin aja 70.000 lebih teman-teman supporter Indonesia berada ke GBK. Ada yang nonton di dalam 70.000, ada yang nonton di luar. Ya, kebayang nggak? Ada yang nonton di rumah, nobar di lapangan. Ya berarti kan beratus-ratus ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia menyaksikan pertandingan nanti. Nah ini nggak remeh, jangan sampai menganggap Bahrain remeh, jangan. Kita terjebak lagi, kita harus benar-benar solid, detik per detik, ya harus solid. Langkah per langkah strategi harus benar-benar terencana. Ya, kalau Bahrain lakukan ini kita harus gimana? Nggak boleh ceroboh. Pertandingan 2 kali Indonesia waktu diajar Jepang dan diajar Australia itu Miss Hilger itu kelihatan sekali nggak bisa yang mengcover. Ya, melawan Cina ini, saat melawan Cina. Jadi Australia dan Cina. Saat melawan Cina dan saat melawan Australia, Hilger dia agak-agak lalai teman-teman. Bahkan menurut saya Rizky Ridho lebih baik. Lebih tenang teman-teman ya. Dia sering mengamankan dengan cara clean and clear. Sering sekali Rizky Ridho mengamankan bola dengan cara clean and clear ya, aman. Kalau Rizky Ridho tuh layak menjadi starter. Jadi baru saja Bahrain tiba di Jakarta dan timnas Indonesia juga sudah tiba di Jakarta. Ya kelihatan nggak ada sapa-sapa, nggak boleh, memang itu harus fokus. Wartawan hanya boleh meliput ya, manggil pun nggak di KP ya, nggak direspon oleh para pemain dan pelatih, langsung masuk hotel. Harus fokus. Masalahnya duta rakyat Indonesia, mata rakyat Indonesia itu nanti tertuju ke GBK. Ya, ini adalah harapan rakyat Indonesia. Jangan sampai terpatahkan ya. Nah, kalau ini terpatahkan, saya yakin kepercayaan rakyat Indonesia pasti menurun. Kekecewaannya pasti sudah luar biasa ya teman-teman. Kalau Indonesia kalah lawan Bahrain. Sedangkan kita lawan Bahrain di kandang Bahrain kita bisa nahan 2-2. Ya. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah pertaruhan Patrick Kluivert lagi. Kalau sampai ceroboh lawan Bahrain itu memiliki pemain-pemain cepat juga. Dia adalah juara Piala Pro, teman-teman. Lawannya juga berat-berat. Dia di kandang Jepang cuma diajar 2. Indonesia di kandang Indonesia melawan Jepang diajar kalau nggak salah 4-0 atau berapa dulu ya.
Itu dari situ aja ketahuan Bahri sudah meningkat hari ini dibanding dulu. Kalau Indonesia malah menurun. Salah strategi kemarin lawan Australia itu penting gitu teman-teman ya, harus benar-benar dikoreksi. Semoga aja ya teman-teman Patrick Kluivert dan anak-anak timnas Indonesia itu nggak down. Komentarnya kata Sumarji ya down, teman-teman, namanya kalah 5-1 ya, kalah besar sekali gitu ya. Jadi semoga bisa cepat recovery ya. Oke, itu aja teman-teman, kita tunggu ya nanti update terbarunya. Saksikan berita-berita yang lain di Buat Makan TV. Sampai jumpa.